pulang. Sebelum kita memulai aktivitas sendiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai? Apa kabar untuk kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari virus COVID-19. Nah, sekarang kita akan menyampaikan materi untuk MPLS. Alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Maka dari itu Ibu ingin perkenalkan diri. Nama Ibu Wara Sabdadini atau bisa dipanggil dengan Ibu Ai. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Nah, untuk kalian bisa melihat tayangan berikut ini. Cara belajar efektif dan tata krama sebagai siswa. Belajar. Apa itu pengertian dari belajar? Ada yang sudah tahu pengertian dari belajar? Mungkin kalian sering menyebutkan belajar. Tapi kalian juga harus paham dan harus mengerti pengertian dari belajar. Apa itu belajar? Sudah benarkah kalian belajar? Nah, di sini ada 3 pengertian belajar menurut para ahlinya loh. Yang ke-1 menurut Bari Jamarah. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Yang kedua, menurut James, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Yang ketiga, menurut Howard, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, sekarang kalian sudah paham dong? Sudah tahu apa itu pengertian dari belajar. Kita lanjutkan. Belajar dikatakan sebagai salah satu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Nah, contoh tadi itu dikatakan proses belajar loh. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kalian belum bisa berjalan karena dilatih terus-menerus, maka kalian dapat berjalan. Nah, itu dikatakan dengan proses belajar. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ia harus melalui proses belajar yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Selanjutnya, tujuan dari belajar efektif dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar secara efektif dan efisien. Pada saat ini, pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat loh. Mengapa bisa menjadi demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik, bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar, salah satunya internet, agar kita menjadi orang yang sukses. Nah, berkaitan dengan internet, itu proses belajarnya harus menggunakan handphone. Nah, sekarang kita lagi proses belajar nih dengan menggunakan handphone atau secara daring. Dengan internet ini kita bisa searching, googling untuk mencari materi-materi atau bahan-bahan pelajaran yang akan kita pelajari. Selain itu juga kita bisa menggunakan alat elektronik lain loh, seperti TV. Nah, TV yang ada di rumah kalian jangan kalian gunakan hanya untuk menonton
sinetron, film kartun, tapi kalian juga harus bisa menggunakan elektronik itu atau TV itu sebagai sumber belajar kalian loh. Nah, di situ ada yang namanya berita. Nah, berita itu kalian akan tahu nih perkembangan apa sih yang terjadi di negara kita atau di negara-negara lain, bahkan di dunia. Nah, itu dikatakan dengan sumber belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2, faktor internal dan eksternal. Nah, yang dari internal itu ada fisik atau jasmani. Nah, fisik kita untuk belajar ini harus sehat loh. Kalau kita sakit, kita tidak bisa untuk belajar. Yang kedua, psikis atau kejiwaan. Sama kejiwaan kita juga harus sehat ya. Pikiran kita harus sehat, harus positif. Yang ketiga, adanya kemauan atau niat dari dalam diri kalian untuk belajar. Jangan karena terpaksa ya. Yang keempat, kecerdasan atau IQ. Yang kelima, minat atau keinginan atau yang kalian senangi. Jadi kalian sebelum mulai belajar harus senang dulu, harus minat dulu, memang kalian ingin belajar. Yang keenam, motivasi atau dorongan dari dalam diri kalian untuk belajar. Yang kedua, ada kondisi eksternal. 1, sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana kalian harus mendukung ya, seperti sekarang karena ada wabah COVID-19. Nah, sarana dan prasarana yang kita gunakan itu bisa menggunakan handphone untuk media belajar kita. Yang kedua, lingkungan sekitar, yang terutama dari keluarga ya, harus mendukung kalian untuk sekolah atau untuk belajar. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Di antaranya 1, belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Artinya atas niat dan minat dari dalam diri sendiri ya. Kedua, media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar karena kita tinggal membaca dari media itu, sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Juga butuh kita cari sesuai yang akan kita pelajari. Nah, untuk media belajar kalian bisa menggunakan buku-buku paket pelajaran atau menggunakan handphone kalian untuk mencari materi-materi belajar yang akan kalian pelajari. Ketiga, strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Mungkin dalam strategi atau cara belajar tiap orang pasti berbeda. Ada yang dengan dijelaskan, ada yang dengan membaca saja sudah paham, atau saya harus berlatih dan sebagainya. Selanjutnya, cara belajar efektif dan efisien. 1. Siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar kalian. Nah, kita siapkan dulu ya buku-buku materinya sehingga kalian bisa memulai tuh belajarnya. Yang kedua, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Jangan lupa buku paket dan catatannya harus ada ya. Yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan sekitar 20 menit. Jadi kalian maksimalkan untuk membaca dan memahami pelajaran yang akan kalian pelajari selama 20 menit aja. Yang keempat, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Jadi pada saat kalian membaca, kalian harus pelajari dan pahami apa yang kalian baca tersebut. Yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum mengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Nah, jadi setelah dibaca hal-hal yang penting dalam buku tadi, kalian catat dalam buku catatan kalian ya. Yang keenam, untuk pelajaran non ekstra atau yang tidak menggunakan rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru pelajari. Kalau dulu sih namanya talaran ya. Jadi kalian mengulangi lagi apa yang kalian telah pelajari. Selanjutnya yang ketujuh,
Untuk pelajaran eksakta menggunakan rumus-rumus, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio, karton, manila, dan sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. Jadi tulis kembali nih apa yang tadi telah kalian pelajari sehingga menjadi tidak lupa. Selanjutnya yang ke-8, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Nah, setelah kalian pelajari di sekolah, kalian ulangi lagi dengan latihan-latihan soal di rumah. Kalau yang belum mengerti, bisa ditanyakan kembali pada saat pertemuan yang akan datang. 9. Seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan teman maupun bapak ibu guru. Tanyakan ya atau diskusikan soal-soal yang memang kalian tidak mengerti. 10. Upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Jadi bentuklah kelompok belajar yang benar-benar bisa menuntun kalian dapat memahami materi tersebut.